wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat. Yang harus kita ketahui mengenai zakat yaitu definisi zakat, dalil mengenai zakat, klasifikasi zakat, dan juga penerima zakat. Yang pertama, definisi zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat tertentu pula. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Yang kedua, dalil yang berkenaan tentang zakat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, klasifikasi zakat. Yang pertama, zakat fitrah, dan yang kedua, zakat harta. Zakat fitrah. Terdapat syarat, ketentuan, pembagian waktu, serta hikmah dari zakat fitrah. Yang pertama, syarat yang berkenaan dengan zakat fitrah, yaitu Islam, lahir sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, dan yang ketiga, memiliki kelebihan harta dari keperluan dirinya dan orang-orang yang ditanggung dirinya. Yang kedua, ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan syarat tertentu. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa' atau 3,1 liter ataupun 2,5 kg kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketiga, pembagian waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan ataupun 1 Syawal. Yang kedua, waktu yang diperbolehkan, yaitu awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh sebelum melaksanakan sholat hari raya. Yang keempat, waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sebelum terbenam matahari pada 1 Syawal. Dan yang kelima, waktu haram, yaitu setelah matahari 1 Syawal terbenam. Selanjutnya, hikmah dari zakat fitrah, yaitu yang pertama, saling berbagi kebahagiaan. Yang kedua, menghindarkan diri dari ketidakkeberkahan harta. Yang ketiga, melatih sikap solider. Yang keempat, mencegah terjadinya kejahatan akibat kekurangan harta. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Dan yang keenam, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Selanjutnya, klasifikasi zakat, yaitu zakat harta. Yang pertama, definisi zakat harta. Zakat harta ataupun yang sering disebut dengan zakat mal adalah zakat harta milik yang dikeluarkan seorang muslim jika telah sampai nisabnya, sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang selanjutnya, pembagian zakat mal. Ada beberapa pembagian zakat mal. Yang pertama, zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat hewan ternak. Yang ketiga, zakat tanaman dan
buah-buahan, yang keempat zakat hasil tambang, dan yang kelima zakat perniagaan. Yang pertama zakat emas dan perak. Syarat dan nisabnya. Syarat zakat emas dan perak yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga milik hak penuh ataupun milik sendiri, yang keempat mencapai nisab, yang kelima berulang dalam tahun. Nisabnya emas 93,6 gram dan zakatnya 40 atau 2,125 gram. Kalau perak, nisabnya 624 gram dan zakatnya 15,6 gram. Selanjutnya zakat hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dizakati adalah kambing ataupun domba, sapi, kerbau, dan unta. Nah, nisab kambing sesuai dengan jumlah dan umurnya. Nisab dari 40 hingga 120 ekor kambing, yaitu 1 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih dan juga 1 ekor domba betina umur 1 tahun lebih. Untuk 121 hingga 200 ekor kambing, jumlahnya 2 tahun lebih, yaitu 2 ekor kambing betina, dan 1 tahun lebih, yaitu 2 ekor domba betina. Untuk 201 hingga 399 ekor hewan, zakatnya 3 ekor kambing betina 2 tahun lebih, ataupun 3 ekor domba betina 1 tahun lebih. 400 ekor hewan ternak hingga seterusnya, zakat yang wajib kita keluarkan yaitu 4 ekor kambing betina 2 tahun lebih dan 4 ekor domba betina 1 tahun lebih. Selanjutnya nisab sapi dan juga kerbau. Untuk 30 hingga 39 ekor sapi ataupun kerbau, nisabnya yang wajib kita keluarkan yaitu 1 ekor kerbau ataupun 1 ekor anak sapi yang umurnya 1 tahun lebih. Untuk 40 hingga 59 ekor, yang wajib kita keluarkan yaitu 1 ekor kerbau ataupun 1 ekor anak sapi yang umurnya 2 tahun lebih. Untuk 60 hingga 69 ekor sapi dan kerbau, zakat yang wajib kita keluarkan yaitu 2 ekor kerbau atau 2 ekor anak sapi yang umurnya 1 tahun lebih. Nah, untuk 70 ekor sapi dan kerbau hingga jumlah seterusnya, yang wajib kita keluarkan yaitu 1 ekor kerbau atau 1 ekor anak sapi yang umurnya 2 tahun lebih. Selanjutnya, zakat tanaman dan buah-buahan. Syarat dan nisabnya. Syarat zakatnya yaitu yang pertama bukan tanaman liar, yang kedua bahan makanan pokok, yang ketiga mencapai nisab. Nah, nisabnya 930 liter. Jika tanaman diairi dari air sungai atau air hujan, maka zakatnya 10%. Yang kedua, jika tanaman diairi dengan alat tambahan, maka zakatnya 20%. Yang selanjutnya, zakat hasil tambang. Hasil tambang di sini adalah emas dan perak, yang mana nisabnya 2,5% seperti yang telah dijelaskan di atas. Zakat perniagaan. Nah, zakat perniagaan nisabnya sama dengan nisab emas dan perak. Barang yang dizakatkan harus dibedakan antara barang yang diperjualbelikan dan barang milik sendiri. Nah, itu tadi klasifikasi pembagian zakat. Yang selanjutnya masuk ke penerima zakat. Orang yang wajib menerima zakat, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pengurus zakat ataupun amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya,
yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Demikianlah penjelasan saya mengenai zakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.